Salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 8 April 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 754 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 66 ayat yang ke-10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak alasan bagi kita untuk bersukacita. Salah satunya adalah jika yang kita kasihi mendapat suatu anugerah dari Allah. Apapun itu bentuknya, bisa berbentuk mendapat pekerjaan, kenaikan gaji, ulang tahun, dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini tentang ajakan dari Allah kepada orang-orang yang mencintai Yerusalem agar bersukacita dan bergirang. Walaupun yang disebut hanya kota Yerusalem, namun yang dimaksud adalah keseluruhan entitas Yudea sebagai umat pilihan Allah. Diminta bersukacita dan bergirang segirang-girangnya karena Allah telah mengampuni Yudea dan telah mengumpulkan umatnya kembali dari berbagai negeri tempat mereka dibuang. Berbahagia dan bergirang segirang-girangnya karena Allah berkenan memulihkan hubungannya dengan Yudea dan memulihkan keadaan Yerusalem dan seluruh Yudea. Ada pengampunan dan pemulihan yang diberikan dan dilakukan Allah bagi umatnya. Karena itulah bangsa-bangsa yang mencintainya diajak untuk bersukacita dan bergirang segirang-girangnya. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup kita sekarang beragam sikap orang atas keberhasilan atau keberuntungan sesamanya. Ada yang turut berbahagia sehingga mereka ikut merayakan atau sekedar mendoakan agar panjang umur dan lain sebagainya. Namun ada juga yang justru tidak suka sehingga muncul istilah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Sikap seperti itu pasti disebabkan oleh rasa cemburu. Dan menurut para ahli ilmu jiwa, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak dapat melihat dan mensyukuri atas apa yang dimilikinya. Hatinya tertuju kepada apa yang dimiliki dan dialami orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Firman Tuhan hari ini pertama-tama mengajak kita untuk turut berbahagia dan bergirang atas anugerah Allah kepada sesama kita. Karena mereka mendapat jodoh misalnya, atau karena mendapat pekerjaan, naik pangkat, punya mobil baru, menikahkan anak, lulus dari kuliah dan lain sebagainya. Atau karena mereka dipilih Allah untuk menjadi pelayan di gereja, di pemerintahan, dan lain-lain. Bersukacita atas keberhasilan orang lain atau atas anugerah Allah kepada sesama adalah bentuk bahwa kita mengasihi mereka. Sekaligus juga bentuk bersyukur karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Juga bentuk rasa syukur kita atas anugerah dan keberhasilan yang juga Allah berikan kepada kita, sekalipun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda daripada yang diterima sesama kita. Bersukacita atas keberhasilan dan kebaikan yang diterima sesama dari Allah juga membuat hidup kita lebih berbahagia dan lebih layak untuk dihidupi. Juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih bernilai karena bersikap sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, iri dan benci terhadap keberhasilan orang lain
akan membuat hidup kita semakin tidak nyaman, gelisah oleh karena kedengkian yang menguasai hati dan pikiran. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah umat dan pribadi yang dikasihi oleh Allah yang juga mendapat anugerah dan kebaikannya dalam hidup kita. Dengan begitulah kita dapat bersukacita dan bergirang atas anugerah yang juga diberikan Allah kepada sesama kita. Satu hal yang juga tidak boleh dilewatkan dalam renungan berdasarkan firman Tuhan hari ini adalah bahwa bangsa-bangsa diajak juga bersukacita karena Allah telah mengampuni Yerusalem dan memutuskan untuk memulihkan hubungannya. Dengan demikian firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk mendoakan orang-orang yang saat ini masih dalam kondisi jauh dari relasi yang baik dengan Allah. Mendoakan agar mereka mendengar suara panggilan Tuhan Yesus yang lembut, agar mereka kembali kepada kasih dan anugerah Allah yang menantikan mereka. Ketika kita mengasihi sesama, tidak ada kebencian kepada mereka karena tingkah laku mereka yang tidak baik. Justru yang ada adalah harapan agar Tuhan mengampuni dan memulihkan hidup dan hubungan mereka dengan Allah dan sesama. Dan jika itu terjadi, kita bisa bersukacita dan bergirang segirang-girangnya. Semua itu bisa kita lakukan karena Roh Kudus menolong kita untuk mengingat dan mensyukuri kita pun sesungguhnya orang-orang yang penuh dengan dosa, dan Allah telah mengampuni segala dosa kita dan memulihkan kita menjadi pribadi yang baru. Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah dan pengampunan-Mu yang Kau berikan buat kami, dan juga anugerah dan pengampunan yang Kau berikan untuk sesama kami. Kiranya kami dapat bersukacita atas semua yang sudah Engkau lakukan buat kami pribadi maupun sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.